Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Johannes Chrysostomus Eki Wijanarko dengan NIM 21F10017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan UTS transportasi elektrik saya dengan judul Lokomotif Diesel Elektrik. Oke, yang pertama, apa itu lokomotif diesel? Lokomotif diesel elektrik adalah jenis lokomotif yang menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga utama. Namun, tidak seperti kendaraan bermesin diesel biasa yang menggunakan transmisi mekanis untuk menyalurkan tenaga ke roda. Lokomotif ini menggunakan sistem kelistrikan. Mesin diesel menggerakkan generator listrik, dan listrik inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor traksi yang memutar roda. Ada beberapa contoh keunggulan dari lokomotif ini, yaitu efisiensi penggunaan bahan bakar, kemampuan menghasilkan torsi besar pada kecepatan rendah, kemudahan pengendalian dan kemampuan beroperasi di jalur kereta tanpa sistem elektrifikasi. Kemudian, prinsip kerja. Prinsip kerja pada lokomotif ini yang pertama adalah mesin diesel berfungsi sebagai penggerak utama. Ketika dihidupkan, mesin ini membakar bahan bakar solar untuk menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Yang kedua, energi mekanik ini memutar alternator atau generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, generator menghasilkan arus searah atau DC, sedangkan alternator menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Yang keempat, listrik dari generator atau alternator ini disalurkan ke motor traksi yang berada di bogi atau rangka bawah lokomotif. Yang kelima, motor traksi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang akan memutar roda lokomotif. Kemudian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan di sini memiliki beberapa komponen penting atau komponen utama. Yang pertama adalah alternator atau generator. Kedua komponen ini digerakkan langsung oleh mesin diesel. Generator menghasilkan arus DC, sedangkan alternator menghasilkan arus AC. Dalam sistem lokomotif modern akhir-akhir ini, alternator lebih sering atau lebih umum digunakan karena efisiensi dan kemudahan pengaturannya. Kemudian yang kedua ada rectifier dan inverter. Di sini rectifier digunakan untuk mengubah AC menjadi DC. Kemudian untuk inverter digunakan untuk mengatur frekuensi dan tekanan AC sesuai kebutuhan motor traksi. Atau nama lain inverternya adalah VVVF atau Variable Voltage Variable Frequency. Yang ketiga ada motor traksi. Motor traksi itu digunakan untuk penggerak roda lokomotif. Dalam sistem lama digunakan motor DC seri karena torsi awal yang besar. Sedangkan sistem modern menggunakan motor induksi AC karena lebih lama dan tahan lama dan minim perawatan. Dan yang keempat ada sistem baterai dan panel kontrol. Digunakan untuk sistem bantu seperti penerangan, instrumen kontrol, komunikasi, dan startup mesin. Kemudian sistem penggerak lokomotif diesel elektrik mengandalkan mesin diesel sebagai sumber tenaga utama. Mesin ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Umumnya adalah mesin 4 langkah atau 4-stroke, multisilinder, dan dilengkapi dengan turbocharged untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan output daya.
Daya mesin bisa mencapai antara 2.000 hingga lebih dari 6.000 HP tergantung jenis dan kelas lokomotif. Generator atau alternator yang terhubung langsung ke mesin akan menghasilkan energi listrik. Dari sini, sistem kelistrikan memproses energi tersebut untuk disalurkan ke motor traksi. Di banyak desain modern, digunakan motor AC 3 fasa dengan kendali inverter. Motor traksi ini terhubung ke poros roda melalui sistem giring tetap dan tidak memerlukan transmisi manual seperti pada kendaraan konvensional. Dengan sistem transmisi penggerak, sistem transmisi pada lokomotif diesel elektrik sebetulnya berbasis listrik. Artinya, tidak menggunakan kopling, transmisi gigi, atau diferensial mekanik seperti kendaraan bermotor lainnya. Kelebihannya, torsi dapat disalurkan langsung ke roda tanpa perpindahan gigi. Tidak ada kehilangan daya akibat gesekan pada kopling atau gear. Perawatan lebih mudah karena komponen mekanik berkurang. Kontrol kecepatan dilakukan melalui pengaturan tegangan dan frekuensi output dari inverter ke motor traksi. Oleh karena itu, masinis cukup mengatur tuas throttle untuk mengontrol kecepatan lokomotif dan sistem kendali akan menyesuaikan distribusi daya. Kemudian bugi lokomotif. Di sini, oh ya sebelumnya bugi itu adalah struktur kerangka bawah yang menopang berat lokomotif dan memungkinkan mobilitas di lintasan rel, termasuk di tikungan. Komponen utama dari bugi ini yang pertama motor traksi. Di sini dipasang langsung pada bugi dan terhubung ke roda. Yang kedua ada suspensi, terdiri dari suspensi primer antara roda dan rangka bugi, kemudian suspensi sekunder antara bugi dan bodi lokomotif. Fungsinya untuk meredam getaran dan meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga ada rem. Biasanya rem cakram atau tromol dikendalikan oleh sistem pneumatik atau tekanan udara. Yang keempat ada roda dan poros. Setiap bugi biasanya memiliki dua atau tiga as roda. Konfigurasi umum seperti BB atau dua as roda per bugi atau COCO tiga as roda per bugi. Yang kelima ada peredam guncangan. Di sini digunakan untuk mengurangi efek gaya lateral dan vertikal selama perjalanan. Kemudian ada sistem pendingin dan sistem lubrikasi. Di sini sistem pendingin, mesin diesel menghasilkan panas tinggi saat beroperasi. Karena itu digunakan radiator besar dan kipas yang mengalirkan udara atau cairan pendingin. Biasanya menggunakan ethylene glycol plus air. Kemudian sistem pendingin yang kedua radiator. Ditempatkan di atap atau sisi lokomotif tergantung desain. Untuk sistem lubrikasinya menggunakan oli pelumas disirkulasikan ke seluruh bagian mesin untuk mengurangi gesekan, mendinginkan, dan memperpanjang umur komponen. Kemudian dilengkapi dengan pompa oil, oli, filter, dan sistem monitoring tekanan oli. Untuk sistem rem, yang pertama rem udara atau pneumatik. Sistem rem utama yang menggunakan tekanan udara untuk mengaktifkan silinder rem di setiap roda, dikendalikan oleh masinis atau melalui tuas rem. Yang kedua ada dynamic braking, memanfaatkan motor traksi sebagai generator ketika lokomotif terlambat atau melambat. Energi listrik hasil rem dinamis dibuang melalui resistor atau braking grid dan diubah menjadi panas, tidak mengenalkan gesekan, sehingga memperpanjang usia komponen rem mekanik. Rem yang ketiga ada rem parking, digunakan saat lokomotif berhenti penuh untuk waktu lama. Bisa berupa sistem mekanik atau elektrik yang mengunci roda. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah efisiensi tinggi terutama dibanding lokomotif uap. Yang kedua, torsi besar pada kecepatan rendah, cocok untuk mengangkut beban berat. Yang ketiga, tidak bergantung pada elektrifikasi jalur, sehingga bisa digunakan di mana saja. Perawatan lebih mudah daripada lokomotif listrik karena tidak tergantung pada pantograf dan kabel atas. Kekurangannya, emisi gas buang sehingga tidak sebersih lokomotif listrik. Berat lebih besar karena membawa mesin generator dan bahan bakar.
kebisingan dan getaran tinggi meskipun banyak telah dibagi di versi modern. Contoh lokomotif diesel elektrik di Indonesia. Yang pertama CC201. Generasi awal buatan General Motors atau GE digunakan sejak tahun 1970. Dan ada CC203, versi lebih modern dari CC201 dengan performa dan kenyamanan lebih baik. Kemudian ada CC206, lokomotif diesel elektrik paling modern saat ini di Indonesia, buatan GE Transportation dan dirakit oleh PT Inka. Kesimpulan, lokomotif diesel elektrik adalah sistem penggerak kereta api yang menggabungkan efisiensi mesin diesel dengan keunggulan dengan karakteristik torsi besar, flex- fleksibilitas operasional, dan keandalan tinggi. Lokomotif ini menjadi pilihan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Meski memiliki kekurangan dalam aspek emisi dan kebisingan, perkembangan teknologi terus meningkatkan performa dan efisiensi sistem. Sistem ini menjadikan bagian penting dari masa kini dan masa depan transportasi kereta api. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.